Baiklah, kami dari kelompok SIM Konsentrasi SDM akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan anggota kelompok Akian Ratih Marina, Lara, Luciana Teresa, Obed Arisandi, dan Juvencius Laude. Yang pertama kita akan melihat pengertian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Sistem Informasi Manajemen SDM atau SIMSDM merupakan penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi melalui perangkat lunak. Hal ini membuat segala proses dan aktivitas SDM yang berhubungan dengan kinerjanya dapat diakses melalui perangkat lunak elektronik. Kemudahan akses melalui perangkat lunak inilah yang akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan untuk merencanakan biaya dan mengelola SDM secara efektif dan efisien. Penggunaan SIMSDM dapat diterapkan untuk mengurus sejumlah aktivitas yang melibatkan partisipasi SDM perusahaan, misalnya absensi, administrasi, hingga penggajian karyawan. Selanjutnya, Human Resource Information System atau HRIS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau bisa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Pengertian menurut wikipedia.com, yang dimaksud HRIS adalah sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas SDM, seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Tujuan ERP. Secara keseluruhan, sistem ERP bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basis data yang bersifat universal. Keterkaitan dari modul kalkulasi finansial dan modul MSDM melalui satu basis data yang sama merupakan hal yang sangat penting yang membedakannya dengan bentuk aplikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya, menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel namun juga lebih baku dengan aturan-aturannya. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah 1. Timely atau tepat waktu. Yang kedua, accurate atau akurat. Yang ketiga, concise atau ringkas. Yang keempat, relevant atau relevan. Yang kelima, complete atau lengkap. Fungsi sistem informasi manajemen MSDM. Fungsi pencatatan. Pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan terhadap data-data karyawan perusahaan. Pencatatan ini pun terbagi menjadi dua, yakni pencatatan database dan pencatatan informasi pekerjaan. Pencatatan database karyawan mencakup data tentang tanggal lahir, kontak, alamat, informasi keluarga, dan lain sebagainya. Sementara itu, pencatatan informasi pekerjaan karyawan mencakup berbagai informasi tentang posisi pekerjaan, divisi, jumlah pendapatan gaji, struktur organisasi, dan sebagainya. Fungsi sistem informasi manajemen SDM. Fungsi efisiensi. SIMSDM tentu dapat mengelola data dengan lebih efisien karena data seluruh karyawan dikelola, disimpan, dan dikerjakan dalam satu aplikasi. Fungsi rekrutmen dan penerimaan. SIMSDM juga menawarkan fungsi berupa pemrosesan sistematik dalam hal pencarian, perekrutan, dan penerimaan pegawai dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, fungsi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja.
Di samping pengelolaan data, SIM-SDM juga memiliki fungsi pelatihan dan pengembangan tenaga kerja yang berguna untuk meningkatkan skill, performa, dan wawasan karyawan. Selanjutnya, fungsi absensi. Fungsi absensi berkaitan dengan pengelolaan kehadiran, seperti jam masuk dan jam pulang, sehingga jam kerja karyawan menjadi lebih optimal dan efisien. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi yang berhubungan dengan karyawan, seperti perhitungan gaji, potongan pajak, tunjangan, dan sebagainya juga dapat dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Keunggulan Sistem Informasi Manajemen SDM. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia tentu menawarkan lebih banyak keunggulan dibanding sistem manajemen sumber daya manusia konvensional. Di antaranya, manajemen SDM lewat sistem informasi akan lebih menghemat waktu dan menghemat pengeluaran biaya untuk tenaga ahli sumber daya manusia. Selain itu, data-data yang dikelola dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia akan lebih terjamin keamanannya serta memudahkan para karyawan untuk mengakses informasi terkait jadwal kerja, proyek yang harus dikerjakan, dan upah kerjanya masing-masing. Meningkatkan sistem informasi sumber daya manusia efisiensi. Penerapan teknologi dalam sebuah sistem tentu saja bisa meningkatkan efisiensi, baik itu dari segi kinerja maupun waktu. Prosesnya pun akan lebih cepat dan mudah, seperti pengajuan cuti atau jadwal keluar untuk sales dapat dilakukan dalam sebuah aplikasi. Semuanya sudah terotomatisasi sehingga sangat memudahkan bagi Departemen HRD. Manfaat Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Manajemen data. Manfaat selanjutnya adalah dari segi manajemen data. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, HRD tidak perlu lagi menyimpan ratusan berkas secara manual dan pusing mencarinya jika memerlukan data tersebut. Semua data dan informasi sudah berada di satu tempat sehingga lebih mudah dilacak dan diupdate. Manfaat selanjutnya dari sistem informasi SDM, meningkatkan produktivitas. Manfaat satu ini berkaitan dengan efisiensi. Pada poin pertama, apabila perusahaan sudah memangkas waktu untuk segala urusan yang sifatnya manual, maka karyawan bisa melakukan pekerjaan lain atau fokus pada strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. Karyawan bisa fokus untuk melakukan training sesuai skill dan pekerjaannya. Kesimpulan, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisis, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dalam kegiatannya, HRIS mengelola data dan menjalankan sistem administrasi SDM, mulai dari perekrutan, penerimaan, pendidikan, dan pelatihan, manajemen data, sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapannya, terdapat model HRIS yang di dalamnya meliputi subsistem input berupa SIA, penelitian SDM, dan intelijen SDM, serta output berupa subsistem perencanaan kerja, perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan pelaporan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan HRIS dilakukan oleh HRD, yaitu mengelola tentang seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kompisiden dan benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan karyawan, succession management, dan personal administration, dan HRIS. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat dan tujuan pengembangan SDM di bidang bisnis internet pada toko online? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan apa saja yang terjadi pada pengembangan SDM di bidang bisnis internet pada toko online. Yang ketiga, bagaimana cara SDM mempertahankan karyawannya agar tidak pindah ke orang lain atau mencari tempat kerja baru karena persaingan bisnis. Yang keempat, bagaimana peran manajemen SDM mengelola sistem kerja berbasis online untuk meningkatkan omset dan citra usaha Anda dalam bisnis online. Yang kelima, untuk menjaga nama baik toko atau bisnis online dan menarik pelanggan, tata cara dalam pelayanan
pelanggan sangat penting. Menurut Anda, apakah pelatihan dan evaluasi perlu dilakukan dalam sebuah bisnis online? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wendy yang sudah mengajar kami selama 1 semester ini. God bless you. Angin datang kasih kabar, dia bilang